NIM saya 23030101010. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 10 teori dalam sejarah sastra. Yang pertama, teori strukturalisme dan mimesis adalah karya seni dan karya sastra merupakan bentuk tiruan alam semesta atau kenyataan. Contohnya, seorang penulis yang menceritakan kejadian yang terjadi pada masa itu. Contohnya dalam novel Mariposa, seorang wanita menyukai pria. Yang kedua, teori sosiologi adalah teori yang digunakan untuk menganalisis karya sastra yang berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, novel Puzzle Mimpi, karya Anna Farida. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup Indari sejak kecil hingga sekarang, tak input dari kisah-kisah pahit, kisah-kisah yang menyedihkan. Yang ketiga, teori psikologi sastra adalah kajian yang menelaah cerminan psikologis dalam diri para tokoh yang disajikan sedemikian rupa oleh pengarang sehingga pembaca merasa terbuai oleh problem psikologis yang terdapat dalam karya sastra. Contohnya novel Hujan, karya Terelia. Tema dalam novel ini menceritakan bahwa rasa cinta dapat memberikan dampak besar dalam kehidupan seseorang. Yang keempat, teori kritik sastra adalah menganalisis atau menilai terhadap karya sastra. Contohnya, novel Tanah Surga karya Arafat Nur. Novel ini menceritakan tentang konflik politik di Nagro Aceh, Darussalam. Yang kelima, teori statistika sastra adalah ilmu gaya bahasa fokus pada karya sastra. Contohnya dalam puisi yang berjudul Kerikil Tajam dan Yang Terempas dan Yang Putus. Kata yang diambil dalam puisi ini kalau sampai waktuku. Pemilihan kata tersebut kalau sampai pada waktuku yang bermakna konotasi, berarti penyair mengungkapkan bahwa kalau hari ajalnya akan tiba. Teori feminis dan gender sastra adalah isi isu gender perempuan dan ketidaksetaraan. Gender sastra merujuk pada konstruksi sosial dan perang-perang gender yang tercermin dalam karya sastra. Contohnya dalam puisi Dongeng Marsina karya Sapardi Djoko Damono yang menceritakan tentang bahwa perempuan-perempuan bukanlah kaum yang lemah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketujuh, teori semiotika sastra adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda dalam karya sastra, contohnya kata-kata yang mencerminkan kebahagiaan dan kesenangan seseorang. Yang kedelapan, teori resepsi adalah respon pembaca dalam karya sastra. Yang kesembilan, hemogoni dan konstruksi sastra menyoroti kompleksitas hubungan antara kekuasaan dan makna dalam konteks karya sastra. Contohnya dalam novel Saga Non Gabai Baechan, Nenek Hebat dari Saga merupakan kisah nyata dari pengalaman kehidupan penulisnya, yaitu Yoshiki Shimada. Novel ini berisi cerita tentang Yoshiki Shimada yang tinggal bersama neneknya di kota kecil Saga setelah Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika tanggal 6 Agustus 1945. Yang ke-10, postkolonial sastra dan kontemporer merupakan pendekatan kritis terhadap karya sastra dan budaya yang fokus pada dampak kolonialisme dan imperialisme. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.